Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, kita ketemu lagi. Nah, malam hari ini saya akan berbicara tentang keuntungan atau kerugian dari memelihara kebencian. Karena itu janganlah memelihara kebencian. Kita banyak mendengar, bahkan mungkin kita juga sebagai pelaku. Ya, ada ujaran-ujaran kebencian, ada kebencian yang dieksploitasi, betul kan? Ada kebencian yang dipaparkan, bahkan di media sosial banyak sekali tulisan-tulisan atau nada-nada kebencian baik terhadap seseorang maupun terhadap segolongan. Bahkan kalau saya lihat di X itu kebencian terhadap pemerintah yang sebelumnya luar biasa bertebaran di sana. Dan ketika kebencian diumbar, itu dia, orang merasa biasa saja. Betul apa betul? Ya, kita merasa biasa karena membenci itu adalah sesuatu hal yang biasa menurut dunia. Tetapi bagaimana dengan pandangan firman Tuhan? Kenapa kita harus membahas kebencian ini? Karena kebencian ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita nyanyi tadi kan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Dengan melakukan kehendak Tuhan. Nah, coba kita lihat bersama. Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27 berkata begini. Tetapi kepada kamu, siapa kamu ini? Kamu ini adalah yang mendengarkan aku. Siapa aku ini? Tuhan, Raja, Yesus Kristus. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Aku berkata kepadamu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Di Warta Jemaat di situ ada telinga dan lidah murid. Siapa ini? Kepada kamu yang mendengarkan aku. Adalah orang-orang yang ada di sekeliling Yesus, yang selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Adalah seorang murid, betul kan? Apa bedanya murid dan pengikut? Pengikut, ya ikut-ikut aja, ikut arus. Pengikut itu suka-suka. Pengikut itu kalau dia sedang senang, happy, dia ikut, dia lakukan. Kalau tidak, ya tidak. Pengikut itu sama dengan penonton. Katakan penonton. Penonton, halo. So, kalau kita nonton pertandingan misalnya, kita datang ke stadion, kita beli karcis, kita duduk berdempetan, panas-panas, kita bersorak-sorai, kadang-kadang kita menggerutu, kadang-kadang kita berkata kepada tim lawan kita, kata-kata yang ini, dan kemudian setelah itu kita pulang, apa yang kita dapat? Capek. Sudah rugi transport, beli tiket, belum beli minum snack di situ, suara habis, kecapean, tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana dengan pemain? Pemain adalah pelaku. Mereka bertanding. Mereka juga kalau profesional, mereka dibayar, betul kan? Mereka mendapatkan pujian. Kalau kalah ya dikata-katai, dihujat. Tapi kalau menang, mereka dihargai, disanjung, dihormati.
Itulah murid. Murid itu mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya, mendengar dan kemudian berusaha untuk memahami, menginternalisasi, dan kemudian melakukan. Sehingga seorang murid akan mendapatkan kemuliaan. Beda dengan pengikut. Pengikut suka-suka, murid harus disiplin, harus taat, harus setia. Pemain harus disiplin, taat, setia, melakukan apa yang diperintahkan oleh coachnya. Beda dengan penonton, pengikut. Nah, ini dikatakan tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Siapa yang mendengarkan aku ini? Adalah seorang murid. Kristen bukan Kristen pengikut, Kristen murid. Nah, sekarang kita ada di mana? Apakah kita pengikut atau kita murid? Apakah kita hanya penonton atau pemain? Itu pilihan kita, betul kan? Kita memilih untuk itu. Dan hasilnya akan berbeda. Aku berkata kepadamu, jadi perkataan ini atau pengajaran ini atau perintah ini ditujukan kepada murid. Dikatakan apa? Kasihilah musuhmu. Kasih itu bukan anjuran. Kasih itu bukan dorongan. Kasih itu bukan perasaan. Kasih itu adalah hukum. Kasih itu hukum. Yesus mengajar. Inilah hukum yang pertama dan yang terutama. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Lalu apa? Dari kedua hukum ini terletak semua hukum-hukum yang lain, terikat di dalamnya. Jadi kasih itu bukan hanya perasaan. Kalau saya merasa saya suka mengasihi, baru saya mengasihi. Saya bisa menerima perasaan. Tidak. Hukum. Kasih itu adalah hukum. Katakan, kasih adalah hukum. Berarti kalau hukum harus diapa? Dilaksanakan, dikerjakan, dipatuhi. Betul kan? Hukum. Nah, kasihilah musuhmu. Kasih adalah hukum. Kasih di sini tidak hanya berbicara, hanya kita mengasihi saling bergandengan tangan dalam satu kasih. Kau saudaraku, kau, kalau begitu di luar itu kasih tidak berlaku. Hukum ini tidak membedakan. Hukum kasih ini tidak membedakan. Justru, nah ini dia. Kasih kepada sesama kita yang seperti ini, yang lagu-lagu tunjukkan sambil kita bergandeng tangan, ya, itu biasa. Tetapi ini perintah yang dimana memang betul-betul kita mengeluarkan kasih itu kepada siapa? Kepada musuh kita. Tapi ya, Pak Pendeta tidak salah kah? Kan dia musuh. Kenapa harus kita kasihi? Karena perintah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kan tidak dibilang kasih itu hanya kepada golongan kita, teman kita, tidak kan? Kepada sesamamu manusia. Apakah musuh juga adalah manusia? Atau alien? Aduh, Pak Pendeta, tidak masuk di akal.
Jangan kasih masuk di akal. Lakukan saja. Lalu kemudian dikatakan kasihilah musuhmu dan kemudian apa? Tunjukkan apa? Perbuatan baik. Tunjukkan pekerjaan-pekerjaan baik kita kepada mereka yang menyatakan bahwa kita mengasihi mereka. Kayaknya khotbah ini berat, Pak Pendeta. Tidak apa-apa. Kenapa? Berulang kali aku mencoba. Iya, oh berusaha. Aduh, tapi lihatlah tanda. Ya, susah Pak Pendeta. Berat. Aduh, itu temanku itu memang dia suka jahatin saya. Itu suamiku, aduh Pak Pendeta tidak tahu. Itu teman kerjaku itu, aduh. Tapi ini perintah. Tunjukkan perbuatan baik. Nah, keselamatan itu diperoleh bukan hanya untuk masuk surga. Percaya? Ya. Tapi keselamatan itu, coba buka Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10. Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10. Ya, karena hujan di luar maka kita akan lama di sini. Ada amin? Iya kan, daripada basa-basa di luar, lebih baik dalam rumah Tuhan. Efesus 2 ayat 8, 9, 10 berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Betul kan? Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan itu bukan karena usaha kita. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Iman percaya kita bertemu dengan anugerah Allah, terjadi keselamatan. Tapi ayat 10. Karena keselamatan itu diberikan karena anugerah Allah, diberikan oleh anugerah Allah karena, berarti ada hubungan kan? Ayat 8, 9, dan 10 ini ada hubungan kan? Karena apa? Karena kita ini buatan Allah. Dalam kata lain, kita ini ciptaan Allah, betul kan? Yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau kita diciptakan, kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, tujuannya apa? Ayat ini tidak berkata tujuannya masuk surga. Ayat ini berkata kalau kita sudah diselamatkan, kita harus apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi untuk mengisi keselamatan, sambil kita menantikan kedatangan Yesus yang kali kedua untuk mengangkat kita, ya, apa yang harus kita kerjakan? Melakukan pekerjaan baik. Apa pekerjaan baiknya? Mengasihi musuh kita. Iya toh? Salah satunya adalah mengasihi musuh kita. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelumnya ini bicara apa? Pada awalnya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan baik ini. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam apa ini? Katanya di sini dalam apa? Dalam melakukan pekerjaan baik. Betul kan? Iya kan? Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik, kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik.
dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk apa? Terus mengerjakan pekerjaan baik. Jadi keselamatan diisi. Paulus mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan itu diisi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik atau pekerjaan-pekerjaan baik atau agathos ergon. Salah satunya adalah tindakan mengasihi musuh kita. Tidak ada yang amin. Haleluya. Berat toh? Berbuat baiklah kepada apa? Tadi mengasihi musuh. Sekarang dikatakan Lukas 6 ayat 27 tadi, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Adakah di antara kita yang dibenci oleh orang lain? Atau kita sedang membenci orang lain? Ya, coba lihat ayat, coba lihat ini, statement ini, ayat selanjutnya, slide selanjutnya. Kebencian akan dosa dan kejahatan adalah hal penting untuk dilakukan, betul kan? Kita harus benci dosa, kita harus benci kejahatan. Tetapi, ini dia. Jika kita diperhadapkan dengan kebencian terhadap sesama kita, berarti itu merupakan sarana bagi kita untuk mempraktekkan kasih Kristus yang telah ada di dalam kita. Jadi kalau ada orang yang membenci kita, katakan haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Karena kita akan melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Mengasihi musuh kita. Berat ya? Coba lihat kiri kanan, berat atau tidak? Susah dikerjakan atau tidak? Susah. Saya tidak bilang gampang, susah. Ya, butuh pengorbanan. Apa? Mengorbankan perasaan, mengorbankan harga diri. Dia yang berbuat salah, dia yang membenci saya, kok saya yang harus mengasihi dia? Tidakkah sebaliknya? Dunia menuntut, tapi gaya hidup kerajaan Allah memberi. Come on. Dunia menuntut ego dipenuhi. Tapi gaya hidup kerajaan Allah merendahkan diri untuk kemudian ditinggikan oleh Tuhan. Nah, coba lihat Titus 3 ayat 3. Titus 3 ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup di dalam kejahilan, zaman jahiliyah. Ya, tidak taat, ini hidup kita yang lama. Di luar Kristus, kita tidak taat, kita sesat, kita menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Jadi gaya hidup di luar Kristus, ini salah satunya adalah saling membenci. Tapi ketika kita hidup di dalam Kristus, menjadi murid Kristus, kasihilah musuhmu. Ya, berbuatlah baik kepada mereka yang membencimu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dahulu kita sendiri berlaku bodoh dan tidak patuh. Di luar Kristus, dosa menguasai kita. Di luar Kristus, dosa membuat kita menjadi budak, diperbudak dengan berbagai-bagai nafsu.
kita menjadi bodoh, tidak patuh, kita disesatkan oleh orang lain dan menjadi hamba kesenangan dan keinginan yang jahat. Apa yang kita penuhi? Keinginan daging kita. Firman Tuhan katakan keinginan daging kita itu diwujudkan melalui apa? Iri hati, pertengkaran, apalagi mabuk pesta pora, apalagi dendam, benci dan sebagainya. Betul kan? Nah, kehidupan kita dahulu penuh dengan kebencian dan iri hati. Kita membenci orang lain, mereka membenci kita. Jadi di luar Kristus, saling membenci itu biasa. Katakan di luar Kristus, saling membenci adalah hal biasa. Tapi itu merupakan kebodohan, kata firman Tuhan. Betul? Ya, kenapa demikian? Karena kebencian itu, ya, kebencian itu merupakan apa? Perwujudan dari pengalihan emosi kita. Emosi kita yang kita emosi terhadap diri sendiri, kemarahan terhadap diri sendiri. Kenapa? Tentang misalnya rasa malu, tidak mampu, dan sebagainya. Itu kemudian kita alihkan kepada orang lain. Padahal orang lain itu tidak melakukan apa-apa terhadap kita misalnya. Tapi dia menjadi korban dari perasaan kita, dari emosi kita. Ya, nah ketika kita membenci orang, kata membenci itu dalam bahasa Inggris apa? Hate, hate kan? Tapi dalam bahasa Inggris kuno itu katanya hatta. Apa arti hatta? Musuh, lawan. Jadi ketika kita membenci seseorang, kita sedang menjadikan orang itu musuh dan lawan kita. Tujuan daripada kebencian itu apa? Menghilangkan dia. Menghancurkan, bukan hanya sekedar menyakiti. Tapi tujuan daripada kebencian yang sesungguhnya adalah menghancurkan sampai sehancur-hancurnya. Kalau perlu dia tidak bisa ada lagi di depan kita, di hadapan kita. Jahat sekali. Kebencian itu adalah membunuh. Ya, jahat sekali. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan kebencian. Kenapa orang membenci? Karena faktor kekuasaan dan kendali. Kalau dia tidak bisa menguasai dan tidak bisa mengendalikan, dia akan membenci kita. Ya. Dan kebencian ini menular. Misal, saya membenci seseorang. Saya akan berusaha untuk menarik simpati orang lain terhadap saya. Dan apa? Dan saya akan meracuni orang ini, menularkan kebencian saya kepada orang ini untuk membenci orang itu. Betul kan? Pernah nonton drakor? Pernah? Oh, di sini tidak pernah. Tidak pernah sekali kan? Iya. Pernah nonton Dracin? Halo? Apa yang kita lihat di situ? Paling banyak apa? Kebencian. Kebencian yang dimulai dari apa? Kekecewaan. Dari kekecewaan berubah menjadi kebencian. Perhatikan ketika dia sudah sampai di kebencian. Ketika kebencian itu menguasai hati pikirannya, menguasai perasaannya, wow. Apa yang terjadi? Kemarahan, dendam, akar pahit, dan apa? Dia akan berusaha kalau perlu mengorbankan apapun dengan kekuatannya untuk menghancurkan orang yang dibencinya, betul kan?
sampai dia tidak peduli dengan kehidupannya. Dia tidak peduli dengan harta bendanya. Dia tidak peduli dengan istri anaknya. Dia hanya mau supaya orang itu hilang. Betul apa betul? Itu dunia perlihatkan kepada kita. Tapi apa yang dunia sajikan, kita bawa ke dalam komunitas rohani kita. Yang terjadi adalah perpecahan demi perpecahan. Bahaya. Karena itu, jangan lagi berbalik atau kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama yang berlaku bodoh. Kata firman Tuhan, kita menjadi hamba kedagingan itu sendiri. Nah, ini Alkitab yang menyatakan, orang yang membenci seseorang itu seperti apa kata Alkitab. Nah, jika kita membenci orang lain, maka kita adalah, kita baca sama-sama, 1 Yohanes 2 ayat 9, 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia berjalan di dalam terang Kristus, tetapi membenci sesamanya, ia masih hidup dalam kegelapan. Walaupun dia percaya Yesus, membaca firman, seharusnya firman Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Tetapi kalau dia masih menyimpan kebencian, dikatakan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, kan? Ada terang. Yesus terang dunia ada di dalam kita. Tetapi ketika kebencian ada, kita pendam kebencian, kita simpan kebencian, itu ibaratnya terang itu ditutupi. Sehingga firman Tuhan katakan apa? Selumbar di mata saudaramu bisa kau lihat, tapi balok di matamu tidak kau lihat. Kenapa? Gelap. Sehingga ketika kita hidup dalam kebencian, yang ada hanya kegelapan. Kita tidak bisa berpikir dengan baik. Betul? Karena kebencian menguasai kita. Kebijakan atau keputusan atau hal-hal yang kita ambil biasanya akan bermasalah dalam kehidupan kita. Karena gelap. Kita tidak bisa berjalan dalam kegelapan. Yang ada adalah kita bisa tersandung, terjatuh, bisa saja. Iya kan? Dalam kegelapan. Jadi, kalau kita menyimpan kebencian, entahkah istri membenci suami, suami membenci istri, anak membenci orang tua membenci anak, ada orang membenci mertua, mertua benci menantu, saudara-saudara saling membenci, berarti firman Tuhan katakan ia masih hidup dalam kegelapan. Yang kedua, jika kita membenci orang lain, maka kita adalah, kita baca sama-sama, 1 Yohanes 3 ayat 15, 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Apa yang terjadi antara Kain dan Habel? Padahal masalahnya sederhana kan. Hanya gara-gara persembahan. Mereka diminta untuk mempersembahkan apa yang menjadi hasil pekerjaan mereka kepada Tuhan. Persembahan Habel diterima. Persembahan Kain tidak diterima. Betul kan?
Tetapi harusnya Kain kan berurusan dengan Tuhan. Tapi karena dia tidak menerima, persembahannya tidak diterima, maka dia mengalihkan emosinya. Dia tidak bisa marah Tuhan, jadi dia benci adiknya. Betul apa betul? Betul. Begitu juga dalam kehidupan. Karena kita tidak bisa menghancurkan seseorang, kita tidak bisa mengalahkan seseorang, kebencian itu kita alihkan kepada orang lain. Lalu apa yang terjadi? Kain membunuh Habel. Dan pembunuhan yang tidak diselesaikan akan membawa kita tidak dapat masuk dalam kehidupan yang kekal. Kebencian begitu rupa, jahat. Dan ini strategi iblis untuk supaya kita yang percaya kepada Yesus tidak bisa masuk dalam kehidupan yang kekal menjadi pengikut. Karena dia benci Allah, maka dia mengalihkan kebenciannya kepada orang percaya. Betul kan? Yang ketiga, makanya dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah iblis. Jika kita membenci orang lain, maka kita adalah 1 Yohanes 4 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Saya benci dia. Pendusta. Bapa segala pendusta siapa? Iblis. Berarti kalau kita menyimpan kebencian, kita adalah pengikut iblis. Dan kita ini penerima janji. Ada covenant, ada perjanjian antara Allah dengan kita kan. Tapi kalau ada kebencian, Tuhan akan melihat kita dalam covenant ini, kita pendusta. Jadi, jangan simpan kebencian. Tidak ada untungnya simpan kebencian. Lebih baik kita hidup damai satu dengan yang lain. Tidak ada untungnya suami benci istri hanya gara-gara tidak dibikinkan kopi. Hanya masalah-masalah yang sederhana maksud saya. Kita sering masalah kecil dibesar-besarkan. Dan sudah menyangkut segala sesuatu di dalamnya. Kebencian akan menghancurkan kehidupan kita. Jangan simpan kebencian. Karena itu Kolose 3 ayat 13 berkata begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kalau ada orang yang membenci kita, apa yang harus kita lakukan? Sabar. Sampai kapan kita harus bersabar? Kan kesabaran manusia ada batasnya, betul kan? Sampai kapan? Sampai selamanya. Sabar itu adalah proses yang akan mengikis atau
memotong hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar. Suami sabar kepada istri, istri sabar kepada suami. Jangan menuntut, tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Iya kan? Manusia tidak sempurna. Tapi kita sedang berproses kepada kesempurnaan itu. Makanya ada lagu, ku mau sepertimu Yesus. Betul kan? Hanya Yesus kesempurnaan itu. Makanya jika yang sempurna itu datang, siapa itu? Yesus Kristus. Datang, maka yang tidak sempurna diubahkan untuk menjadi sempurna. Tapi kita harus berproses. Sabar. Sabar itu proses untuk mengarahkan kita kepada kesempurnaan. Dan yang kedua apa? Ampuni. Nah, ini yang penting. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah mengampuni orang itu? Betul? Ya. Apakah hanya dengan berkata, Tuhan, saya sudah ampuni dia, saya melepaskan pengampunan. Setelah itu selesai, apakah kita sudah bisa mengampuni dia? Pengampunan itu bicara begini. Pengampunan itu berarti kita sudah tidak ingat-ingat lagi. Kita sudah lupa. Jika ada seseorang yang kita benci, dan kita sudah berdoa, Tuhan, saya ampuni dia, oh sampai kita nangis-nangis, keluar angka 11 dan sebagainya. Tapi kemudian, ketika kita dalam praktek kehidupan kita ingat namanya, dan masih timbul kebencian, berarti kita belum bisa mengampuni, mengasihi dia. Ketika kita ingat dia, dan kemudian kita tersenyum dan kita sudah lupakan perbuatannya, berarti kita sudah bisa mengampuni. Setuju? Itu tandanya. Makanya pengampunan itu bukan sekali. Firman Tuhan katakan berapa kali? 7 kali, 70 kali. Berarti ada proses di dalamnya. Proses untuk kita melupakan. Kita disakiti, kita ampuni, kita ingat perbuatannya, kita ingat namanya, kita masih jengkel, kita ampuni lagi. Sampai kapan? Sampai kita ingat namanya, ingat perbuatannya, tidak lagi sakit hati, tidak lagi jengkel. Ya, lalu kita harus sabar, mengampuni, dan melakukan perbuatan baik. Kebencian akan mengalihkan fokus kita untuk melakukan kehendak Allah. Hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Berarti kita harus melakukan kehendak Allah. Ketika kita sedang mengerjakan kehendak Allah, kita taat kepada aturan-aturan yang ada, kepada firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kemudian ketika ada kebencian yang kemudian kita simpan, itu akan mengalihkan. Karena begini, kebencian itu, dia akan menguasai pikiran kita. Tidak ada orang yang saya pelajari, yang saya amati, kalau dia menyimpan kebencian, dia akan nyenyak tidurnya. Ada yang simpan kebencian di sini yang nyenyak tidurnya? Ada yang akan konsen dalam pekerjaannya, dalam pelayanan? Tidak ada. Justru kita akan berusaha untuk membalas dia dengan berbagai cara.
Itu yang kemudian akan mendistrak kita keluar dari jalur kita melakukan kehendak Allah. Karena itu jangan simpan kebencian. Ayat terakhir, Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak. Apa itu membajak? Apa tujuan dari membajak? Menggemburkan tanah. Ketika membajak, apa yang harus dibuang, yang didapati ketika membajak? Biasanya tanah itu keras, kering, ada batu-batunya, betul kan? Kita kepala batu kepada firman Tuhan. Ya. Biasanya ada akar-akar pohon kan, ada kepahitan. Itu harus dibajak, dibersihkan. Supaya kita bisa menanam hal-hal yang baik. Dan ketika kita menanam hal-hal yang baik, itu akan tumbuh subur. Jadi firman Tuhan katakan ketika kita sedang membajak, jangan menoleh ke belakang. Ketika kita sedang mempersiapkan hati kita, hidup kita, untuk kemudian kita akan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dengan kita melakukan segala sesuatu kebenaran firman Tuhan, jangan lagi menoleh ke belakang. Ayat yang pertama dalam Titus tadi kan, jangan lakukan lagi hal-hal itu. Harus fokus ke depan. Makanya kalau kita menoleh ke belakang, kita tidak layak untuk kerajaan Allah. Dalam terjemahan FIYH berkata begini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, siapapun tidak layak bagi kerajaan surga. Kalau ia membiarkan perhatiannya dibelokkan dari pekerjaan yang sudah kurencanakan baginya. Dari awal Tuhan sudah merancangkan, sudah memberikan pekerjaan baik kepada setiap kita yang sudah diselamatkan kan. Nah, apa yang bisa membuat kita terdistrak? Kebencian. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memendam kebencian, hati-hati. Jangan-jangan nanti kita tidak akan masuk dalam kekekalan. Katakan kiri kanan. Karena itu jangan simpan kebencian. Amin. Jangan simpan kebencian. Buang itu semua. Jadi, apa tadi? Kalau kita benci, kita dibenci, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita membenci orang lain, kita harus melakukan apa? Sabar dan mengampuni. Kalau kita dibenci oleh orang lain, apa yang harus kita lakukan? Mengasihi dan melakukan perbuatan baik. Kenapa? Roma 12 berkata begini. Kalau kita melakukan perbuatan baik, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Berarti kalau taruh bara api, dia sendiri nanti yang akan terbakar. Kita bebas. Amin. Ya. Oke, kita berdoa. Kita minta anugerah Tuhan. Saya tidak tahu, siapa tahu di tempat ini masih ada yang memendam kebencian. Mari kita berurusan dengan Tuhan dan hati kita. Ya, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami jangan membenci atau jangan menyimpan kebencian. Karena tidak ada untungnya. Justru yang ada kerugian dalam kehidupan kami. Karena itu, tolong kami. Kalau kami masih menyimpan kebencian, entah kepada siapapun itu, biar malam hari ini
kami melepaskannya, kami membuangnya ke tempat sampah, supaya kami hidup bebas, merdeka, damai, dan sehingga kami melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, ya Roh Kudus turun. Semua tutup mata. Kalau ada yang masih menyimpan kebencian, taruh tanganmu di dada. Saya tidak tahu kepada siapa Anda benci, tapi doakan secara pribadi. Katakan kepada Tuhan sejujur-jujurnya, Tuhan, saya ini benci kepada dia, tapi saya mau belajar taat akan firman-Mu. Biar kasih-Mu memenuhi saya. Kasih surgawi membebat hatiku. Dan tolong supaya saya bisa mengasihi dia, mengampuni dia, sabar, dan bisa melakukan hal-hal yang baik. Tolong saya, Roh Kudus. Saya mengampuni dia. Saya mengampuni dia. Saya mengampuni. Terima kasih Tuhan.